Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika kelas 7. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk bab kali ini yang akan kita bahas yaitu aritmatika sosial. Di mana kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan mampu mengenal dan menganalisis bunga tunggal dengan teliti dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari tentang bunga tunggal inilah dengan adil dan bijaksana. Oke, sudah siap anak-anak? Yaps. Untuk peta konsepnya aritmatika sosial sendiri seperti video-video yang sebelumnya, yaitu nilai suatu barang di mana ada penjualan dan pembelian, kemudian ada keuntungan dan kerugian. Ini sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Kemudian ada potongan dan pajak. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang bunga tunggal, inilah yang akan kita pelajari. Oke. Bunga tunggal, apa itu bunga tunggal? Biasanya bunga tunggal kita temui di bank ketika kita menabung, itu pasti ada bunga. Kemudian di dealer ketika kita membeli motor, kemudian setiap bulannya kita memberikan cicilan, itu biasanya ada bunganya, seperti itu. Sehingga bunga tunggal itu apa? Bunga tunggal adalah jika kita menyimpan uang di bank, maka uang kita akan bertambah karena adanya bunga. Jenis bunga tabungan yang akan kita pelajari adalah bunga tunggal, yang artinya yang mendapat bunga itu hanya modalnya saja, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Jadi ketika kita memiliki tabungan sebesar 4 juta, berarti yang mendapatkan bunga ya dari 4 juta ini tadi, seperti itu. Itulah yang dinamakan bunga tunggal. Bunga tabungan biasanya dihitung dalam persen yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Bunga 12% per tahun, artinya tabungan akan mendapatkan bunga 12% jika telah disimpan di bank selama 1 tahun. Jadi kan ada tulisannya bunga 12% per tahun, berarti modal 4 juta itu tadi selama 1 tahun itu mendapat bunga sebesar 12%. Seperti itu, itulah yang dinamakan bunga tunggal. Untuk lebih memahaminya, perhatikan ilustrasi berikut. Ini ada seorang ayah menabung di sebuah bank dengan modal awal. Jadi ayah ini menabung 2.500.000 dengan bunga 12% per tahun. Nah, siapa yang menentukan bunga? Yang menentukan bunga berarti pihak banknya. Ayah berarti total uang ayah setelah 1 tahun. Jadi ayah sudah menabung selama 1 tahun. Ketika 1 tahun itu ayah akan mengambil uang tabungannya, berarti berapa yang akan diterima ayah? Oke, kita hitung. Jadi rumusnya adalah besaran bunga. Kita kan harus mencari besaran bunganya supaya kita bisa tambahkan dengan modalnya, supaya kita bisa mengetahui total uang ayah setelah mendapat bunga itu berapa. Kan seperti itu. Berarti rumusnya adalah bulan. Jadi bulan itu berapa bulan dibagi 12. Kenapa 12? Karena bunga selalu per tahun. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, berarti di sini 12 dikali bunganya berapa persen dikali modalnya. Oke, kita masukkan, berarti karena ini setelah 1 tahun berarti kan 12 dibagi 12 dikali bunganya berapa persen? 12%, berarti 12/100 dikali modalnya yaitu 2.500.000. Kita karena pembagian habis ya nolnya, berarti tinggal 12 dibagi 12 adalah 1 dikali 12 dikali 25.000. Berarti besaran bunganya adalah 300.000.
Sehingga besaran uang ayah selama 1 tahun adalah modalnya ditambah bunga. Modalnya 2.500.000 ditambah 300.000 besaran bunganya. Sehingga besaran uang ayah selama 1 tahun adalah 2.800.000. Seperti ini. Bisa dipahami ya, Nak? Oke, ini ketika 1 tahun. Tapi kalau ayah ternyata sebelum 1 tahun, ternyata tabungan ayah diambil untuk biaya sekolah kakak. Berarti bagaimana cara menghitungnya? Oke, di sini setelah 3 bulan, jadi modalnya sama 2.500.000, bunganya pun juga sama 12% per tahun. Tetapi setelah 3 bulan uang ayah akan diambil seluruhnya untuk membayar sekolah kakak. Berarti berapa uang yang diterima ayah? Oke, berarti kita hitung dulu. Rumusnya masih tetap sama, yaitu bulan dibagi 12 dikali bunganya berapa persen dikali modalnya. Karena setelah 3 bulan berarti kan 3 bulan. Berarti di sini 3. Oke. Setelah 3 bulan berarti kan 3 dibagi 12 dikali bunganya 12%, berarti 12/100 dikali 2.500.000. Habis karena pembagian, berarti tinggal 3 dibagi 12, berarti jika dikecilkan menjadi 1/4 dikali 12 dikali 25.000. 12 dengan 4 dicoret, berarti 12 dibagi 4 adalah 3. 3 dikali 25.000, berarti besaran bunganya adalah 75.000. Ini besaran bunganya yang diterima ayah selama 3 bulan. Berarti total uang ayah berapa? Selama 3 bulan berarti modal ditambah bunga. Modalnya 2.500.000 ditambah besaran bunga selama 3 bulan adalah 75.000. Berarti besaran uang ayah selama 3 bulan adalah 2.575.000. Seperti itu. Matematika asik dan menyenangkan. Oke, kalau bisa dipahami berarti kita next ke ilustrasi yang selanjutnya. Di sini ada seorang kakak menyimpan uang di bank dengan bunga 11% per tahun. Ini berarti bunganya beda. Ini bunganya 11% per tahun. Jika selama 5 bulan kakak menerima bunga sebesar 55.000, berarti modal tabungan awal kakak berapa? Berarti di sini kita mencari modal awal, tabungan awalnya berapa. Ya sudah, kita masukkan aja rumus yang ini. Besaran pajaknya diketahui, besaran bunganya diketahui 55.000, kita tulis 55.000. Bulannya berapa? Oh, jika selama 5 bulan kakak menerima bunga, berarti bulannya adalah 5. 5 dibagi 12 dikali bunganya adalah 11%, berarti 11/100 dikali modal. Karena modalnya tidak diketahui, maka akan tetap saya tulis modal. Kemudian dari sini 5 dikali 11 menjadi 55, 12 dikali 100 menjadi 1.200. Nah, berarti karena kita tujuannya mencari modal, maka yang ini kita pindah ruas ke sebelah kiri. Awalnya perkalian berarti menjadi pembagian, berarti 55.000 dibagi 55 dibagi 1.200 sama dengan modal. Nah, untuk memudahkannya berarti modal sama dengan 55.000 dikali, ini kan awalnya pembagian. Untuk memudahkan menghitung maka kita jadikan perkalian. Ketika dijadikan perkalian maka yang ini harus dibalik. Berarti menjadi 1.200 dibagi 55. Oke, kita coret 55.000 dibagi 55 berarti tinggal 1.000 dikali 1.200, berarti modalnya adalah 1.200.000. Seperti ini, sangat mudah ya nak. Oke, dari ilustrasi itu tadi
ada latihan soal untuk lebih memahaminya. Jadi ini ada latihan soal, modal sebesar 2.500.000 disimpan di sebuah bank dengan bunga 10% per tahun. Nah, dari pernyataan ini manakah yang termasuk benar dan manakah yang termasuk salah? Silahkan dikerjakan. Oke, berarti cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Setiap manusia dilahirkan untuk sukses, tinggal usaha kita bagaimana cara kita untuk menjadi sukses. Selalu semangat, tetap jaga kesehatan di rumah, patuhi protokol kesehatan, tetap belajar dengan semangat supaya kalian lebih mudah dalam meraih kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.